warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lenatul Hasanah dari 5 Ekonomi Syariah C dengan NIM 1917-2012-79. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 26. Yuk langsung aja simak videonya. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari pajak penghasilan pasal 26 ini. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan pasal 26 merupakan suatu ketentuan yang mengatur tentang pemotongan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh ataupun didapatkan dari wajib pajak luar negeri, baik itu berupa wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan selain badan usaha tetap di Indonesia. Nah, pengenaan pajak kepada wajib pajak luar negeri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wajib pajak luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui badan usaha tetap, dan yang kedua ada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber di Indonesia tanpa melalui badan usaha tetap. Nah, pada poin kedua inilah yang nantinya akan dibahas dalam pasal 26 ini. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai objek pajak dan tarifnya. Yang pertama itu atas penghasilan yang berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lainnya sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta. Yang selanjutnya ada imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Nah, semua itu dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh yang wajib membayarnya. Nah, bisa dikatakan di sini tarifnya adalah tarif 20% itu dikalikan dengan penghasilan brutonya, begitu. Yang selanjutnya itu penghasilan dari penjualan harta yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, mobil, motor, kapal pesiar, lukisan, barang antik, pesawat terbang sederhana, kecuali yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap di Indonesia. Maka itu tarifnya adalah tetap sebesar 20%. Hanya saja 20% itu merupakan 20% dari perkiraan penghasilan netonya. Nah, perkiraan penghasilan neto itu sendiri yaitu sebesar 25% dari harga jualnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tarifnya adalah 20% dikali 25% dikali dengan harga jualnya, begitu. Baik, untuk selanjutnya itu masih membahas mengenai objek pajak dan tarifnya ya. Nah, yang selanjutnya itu ada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, dalam hal ini tuh ada beberapa perkiraan mengenai penghasilan neto. Nah, perkiraan mengenai penghasilan neto ini nantinya tuh bisa kita gunakan untuk menentukan tarif pajaknya. Ya, nah, beberapa perkiraan penghasilan neto itu terdiri dari yang pertama itu ada premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan luar negeri berkait baik itu secara langsung maupun melalui pialang, itu perkiraan penghasilan netonya itu sebesar 50%. Nah, yang kedua itu ada premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang
berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik itu secara pribadi, baik itu secara langsung maupun melalui pialang, besarnya yaitu sebesar 10%. Dan yang ketiga adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi yang ada di luar negeri, baik itu secara langsung maupun melalui pialang, itu besarnya sebesar 5%. Nah, kemudian berapa tarifnya? Tarifnya yaitu sebesar 20%. Jadi, kalau misalkan yang poin yang pertama tadi, yang premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik itu secara langsung maupun pialang, itu tuh perhitungannya seperti ini. Tarif dikalikan dengan perkiraan penghasilan neto. Jadi 20% dikali dengan 50%. Begitupun untuk perhitungan poin kedua dan ketiga. Nah, yang selanjutnya itu ada penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang didapatkan atau diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, saham yang diperjualbelikan di sini itu harus memenuhi syarat. Syaratnya yaitu saham dari PT di dalam negeri ini tidak berstatus sebagai perusahaan publik ataupun emiten. Jika pembelinya adalah wajib pajak luar negeri, maka pemotong pajaknya adalah persero atau PT di dalam negeri yang sahamnya dijual belikan. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotong pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri sebagai pembeli. Dan perseroan itu hanya mencatat akte pemindahan hak atas saham yang dijual tersebut. Nah, ada juga menurut pasal 18 ayat 3C mengenai penjualan ataupun pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang memiliki hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia atau badan usaha tetap di Indonesia, itu dapat ditetapkan sebagai penjualan atau penghasilan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau badan usaha tetap di Indonesia. Maka tarifnya itu sebesar 20% dikali 25% dikali dengan harga jualnya. Nah, yang selanjutnya objek pajak dan tarif yang selanjutnya itu mengenai penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, itu dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, penanaman kembali tersebut itu memiliki beberapa syarat, diantaranya yaitu penanaman kembali itu dilakukan atas semua penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri ataupun peserta pendiri. Yang kedua itu perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada yang sebelumnya saya sebutkan, itu harus melakukan kegiatan usahanya itu sesuai dengan akte pendiriannya. Nah, paling lama itu 1 tahun sejak perusahaan itu didirikan. Nah, yang ketiga itu penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan ataupun paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima ataupun diperolehnya penghasilan tersebut. Dan yang terakhir itu tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut berproduksi dan komersil. Nah, jadi secara singkat itu bisa kita sebut tarifnya tuh bisa kita ketahui ini tuh penghasilan kena pajak dikurangi pajak penghasilan terutang itu dikalikan dengan 20%, itu tarifnya. Nah, di sini juga memiliki catatan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan pasal 26 ini. Penghasilan yang diterima ataupun didapatkan dalam mata uang asing
itu dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan itu. Baik, untuk selanjutnya itu di sini kita akan membahas mengenai siapa sih yang ditetapkan sebagai pemotong dan sifat pemotongannya itu seperti apa. Nah, dalam pasal 26 ini telah dijelaskan, yaitu pajak penghasilan pasal 26 ayat 1. Yang ditetapkan sebagai pemotong pajak itu yang pertama itu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan badan usaha tetap ataupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, di mana orang-orang tersebut itu yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUD di Indonesia. Lalu sifatnya sendiri, pemotongan pajak penghasilan pasal 26 ini bersifat final, kecuali pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha ataupun kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh badan usaha tetap di Indonesia. Nah, selain itu, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam pajak penghasilan pasal 26 yang diterima ataupun diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta ataupun kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Nah, selanjutnya, pemotongan atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh orang pribadi ataupun badan luar negeri yang berubah statusnya, yaitu menjadi wajib pajak dalam negeri ataupun badan usaha tetap, begitu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.